nama saya Muhammad Hendro Pradana dengan NRP 2036-4039. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait latihan dari mata kuliah informatika, yaitu dengan materi ventrimeter, tekanan ventrimeter. Jadi dulu di mana di sini soalnya yaitu ventrimeter ini terletak pada pipa dengan diameter 15 cm. Nanti diameter awal di sini itu 15, dengan kita mempunyai diameter leher 10 cm. Kalau lehernya itu di sini 10 cm dia berada pada posisi datar. Kemudian alusnya digunakan untuk mengukur aliran minyak. Berarti di sini itu semuanya minyak. Penunjukan dengan raba relatif 0,9. Manometer bisa raksa yang dipaksa pada ventrimeter menunjukkan perbedaan ukuran volumeter. Manometer yang di sini sama sini itu menunjukkan perbedaan ukurannya itu 20 cm. Jadi perbedaan ini sama tinggi itu 20 cm. Nah, apabila kemudian alat ukur ventrimeter yang ini adalah 0,98, maka itu aliran dalam meter per menit. Jadi yang pertama sebelum kita hitung buktinya, itu kita harus tahu dulu luasan yang ada di pipa awal ini, pipa utama ini, dan luasan yang ada di pipa tengah lehernya. Nah, untuk kita tahu itu yang pertama kita beri luas, yaitu antara 4 kali pi kali kuadrat. Dimana yang ini pipa utama ini diameternya 15, kalau yang pipa leher diameternya 10. Dimana di nomor pertama ini menggunakan A0, kalau yang penampakan pipa leher itu kita lambangkan dengan AC. Hasilnya kalau yang pipa utama itu 0,071, kalau yang pipa leher itu 0,0078. Nah, setelah kita tahu nih penampakannya dari pipa utama satu dari gimana, sekarang kita lanjut ke aplikasinya untuk komunitas, karena ini merupakan salah satu hukum yang diperlukan banget ketika kita membahas ventrimeter. Dimana kalau komunitas itu berbunyi tekanan yang ada di titik kanan di titik 1 dari 2 itu berarti sama tanpa ada pengurangan atau penambahan dan faktor lain. Nah, dari komunitas itu kita itu harus tahu tekanan yang ada berada pada P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 dan P1 itu kan di sini, P2 kan di sini. Nah, berarti kalau kita mau masukin di rumus, ini itu P1 ya. Jadi P1 ditambah dengan di sini itu kan minyak. Berarti kan kita harus tahu gambar minyaknya. Sedangkan nah, di sini kebetulan kita tahu gambar minyaknya dengan raba relatif 0,9. Berarti gambar minyak di sini adalah 0,9. Itu ditambah dengan gambar minyak yaitu 0,9 dikalikan dengan apa tingginya, perbedaan tingginya, yaitu berapa di sini 20 cm yang kita konversi jadi 0,2. Nah, hal ini kemudian ditambah lagi sama yang di atasnya ini. Kenapa kalau ditambah sama yang di atasnya? Karena dari titik sini ya sampai ke atas ini lehernya itu sama kayak Y. Makanya untuk kita tahu tekanan dari sini dari bawah sampai ke atas ini, kita itu jumlahin sama dari minyak ditambah dikali dengan penjumlahan antara H sama Y. Next. Nah kan yang titik satu kan udah tahu ya. Sekarang kita lanjut ke biar tahu kenapa kita dapat P2 tambah 1 kali Y tambah 2 kali Y. Video. Sebelumnya yaitu di titik 2 ini dari tinggian ini sampai ke sini. Ini kan minyak. Berarti kan P2. Ini kan P2. Ini kan ini P2. P2 tambah sama di sini kan minyak, berarti kan gamma minyak dikalikan dengan minyak, yaitu gamma minyak dikalikan Y. Gamma minyak itu gamma 1 dikalikan Y. Kemudian sampai sini itu air raksa. Nah, berarti ditambah sama gamma 2 yaitu gamma minyak air raksa kali sama H, di mana H-nya ini itu sama dengan 0,2 meter. Kita tahu ini dari mana, karena kita jual ini. Nah, di peta itu hasilnya itu ada di sini. Itu adalah P1 P1 apa ya, 1 kali H
sama 2 dikalikan. Nah, hasilnya dari situ. Nah, kemudian dari ini, nah ini tuh dari gambar 1 tambah ini dibagi sama gambar 1 semua. Adalah B1 tambah 1 tambah A sama dengan B2 pada tambah 1 ditambah gambar 2 pada tambah 1 dikalikan A. Gimana ini kalau kita pindah ruas nih? Ini kalau pindah ruas, yang B1 yang B2 ini itu maju ke sini. Jadi kan ini kan positif ya, ini kan positif dikalikan jadi negatif. Jadi B1 dan B2 ini kan sama-sama gambar 1 sama 1. Jadi satu ini sama dengan yang ini pindah ke sini. Jadi yang H dikalikan sama gambar 2 ini dibagi dengan gambar 1 dibagi dengan gambar 1. Nah, ini mulai masukin mulai dari H-nya berapa? 0,2 dari aja. Kemudian dikali gambar 2-nya itu dapat dari mana sih? Gambar 2 itu gambar 2 itu air raksa. Jadi gambarnya ada air raksa. Nah, gambarnya air raksa itu adalah 13,6. Kurangi sama gambarnya nya jadi 0,9 dibagi dengan gambarnya. Dapatlah gambarnya sekian 0,8. Nah, nanti udah belajar tentang gimana sih caranya dapatnya. Coba kalian di sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat diketahui rumus untuk menghitung debit dan juga koefisien arah T atau koefisien arah untuk sama dengan 0,98. Nah, di sini untuk menghitung debit ini membutuhkan hasil perhitungan AC, yaitu luas penampang pipa tel dan juga A0 itu luas penampang pipa utama. Ini kita dapat masukkan saja nilai yang sudah kita ketahui. Untuk hasil dari perhitungan P0 min PC dibagi dengan gamma itu sudah kita hitung sebelumnya dengan hasil yaitu 2,822. Tinggal kita pangkat dengan 1/2. Setelah kita masukkan nilai semua nilai di rumus debit ini, tinggal kita hitung dapat menghasilkan nilai sebesar 0,063935. Itu masih kondisi meter kubik per detik. Nah, kita jadikan menjadi liter per detik, setelah itu menjadi liter per menit sesuai dengan soal yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Mansaki Samesi dengan NRP 33. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Jadi yang mentah ini diketahui 6,22 dikali 10 maksimum 3 dan spesifik gravity 0,86 mengalir melalui venturi meter horizontal dengan diameter 100 mm.
ke 75 mm. Berapakah perbedaan tinggi tekanan antara pipa utama dan tenggorokan bila debit adalah 7,6 liter per detik? Dengan energi diabaikan. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Semuanya, perkenalkan saya Alexandra Lawrence dari PDU 36 Di sini saya akan menunjukkan penjelasan soal nomor 2. Nah, di sini kita mempunyai soal dengan rumus hari ini dengan keterangan diameter pertama 150 mm, lalu diameter kedua 75 mm, spesifik gravity ada 0,86, lalu minyak mentah 6,2 kali 10 ini pangkat 3, lalu ada Q atau debit dengan 7,61 meter kubik. Nah, untuk menghitung kecepatan aliran di pipa utama V1 dan tenggorokan dan V2, maka diawali dengan menghitung debit. Debit di sini karena sudah diketahui 7,61 per detik diubah menjadi meter kubik 0,006 meter kubik per detik. Lalu kita memasuki ke perhitungan luas. Di perhitungan luas kita harus mencari luas A1, yang mana luas itu adalah pi dikali d1 per 2 kuadrat sama dengan hasilnya ini 0,0176 meter kuadrat. Lalu ada A2 dengan hitungan seperti ini dan hasilnya 0,00417 meter kuadrat. Lalu setelah menghitung luasan A1 dan A2, kita masuki perhitungan kecepatan. V1 didapatkan dari perhitungan Q atau debit dikali luasan A1 dengan seperti ini 0,3 m per detik. Lalu menghitung kecepatan V2 dengan rumusan yang sama, debit per kecepatan A2 dengan hasil 1,72 m per detik. Setelah menghitung kedua ini, kita menghitung ke spesifik gravity. Spesifik gravity yakni rho dibagi rho air. Rho sendiri adalah spesifik gravity dikali rho air sama dengan 0,86 dikali 1000 kilo per m kubik sama dengan 860 kg per m. Dari perhitungan yang telah dilakukan tadi telah diperoleh rho 860 kg meter kubik, V1 0,43 meter per detik, V2 1,72 meter per detik. Selanjutnya akan dicari perbedaan tekanan dengan menggunakan ini. Nah, karena H1 sama dengan H2, jadi bisa kita coret sehingga diperoleh V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena kita mencari perbedaan tekanan, jadi V1 dan V2 beda luas setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1 V2 setengah dikali rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya.
1192,6 PA. Setelah memperoleh perbedaan tekanan, selanjutnya kita akan mencari beda tinggi. Dengan P1 ini P2 per rho dikali gravitasi. Diperoleh 0,142 meter atau 14,2 cm. Halo, perkenalkan saya Elna Tariati dengan NRP 203624135. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5 yang dimana itu menjadi soal terakhir di video kali ini. Nah, di sini ada diketahui suatu manometer dengan debitnya 142 liter per second atau setara dengan 0,142 meter per second. Selanjutnya ada diameter 1. Diameter 1 itu ada di sebelah sini sebentar. Dengan diameternya 250 mm atau setara dengan 0,25 meter. Selanjutnya ada H1 yaitu ada di sini. Dengan tinggi 0,91 meter. Selanjutnya ada rho air yaitu 1 ton per meter kubik atau setara dengan 1000 kg meter per kubik. Selanjutnya ada rho minyak yaitu 13,6 ton per meter kubik atau setara dengan 13.600 kg per meter kubik. Terus pertanyaannya apa? Yaitu diameter dari tenggorokannya yang itu ada di sini. Nah, sebelum saya menjawab, kita di sini. Sebelum saya menjawab, kita harus tahu tentang hukum Bernoulli karena ini sangat berkaitan. Yaitu kita harus mencari tahu delta P atau perubahan tekanannya. Yang pertama kita harus tahu hukum Bernoulli itu sendiri yaitu P1 ditambah rho P1 kuadrat per 2G ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah rho P2 kuadrat per 2G ditambah rho GH. Dan juga kita tahu dalam manometer ini diketahui H1 sama dengan H2. Dari sini, dari sini kita mau cari perbedaan tekanan, yaitu P1 dikurangi dengan P2 sama dengan, karena ini sama, H1 dan H2-nya juga dikurangi sama dengan 0, jadi kita bisa coret. Dan selanjutnya ada rho P1 kuadrat per 2G dikurang dikurang rho P1 kuadrat per 2G, atau bisa kita sederhanakan menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho per, atau bisa sederhana seperti ini dikali dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Dan selanjutnya nanti akan berlaku juga hukum kontinuitas yaitu Q1 sama dengan Q2. Apa sih maksud dari Q1 dengan Q2 ini? Yaitu debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Jadi berapapun yang akan masuk di sini sama dengan keluar dari sini, yaitu 142 liter per second. Selanjutnya sebelum kita masuk mencari itu, kita harus mencari tahu berapakah luas penampak yang sudah diketahui, yaitu di diameter 1 itu 250 mm. Dengan caranya A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kita tahu tadi d-nya adalah 0,25. 1/4 kali 22/7 dikali 0,25 pangkat 2 sama dengan 0,049 meter kuadrat. Selanjutnya setelah kita tahu A-nya, kita harus tahu berapa kecepatan di P1. Yang kita tahu kecepatan itu rumusnya ialah Q per A. P1 sama dengan Q
per A1. Kita tahu juga tadi Q-nya itu sama dengan 0,142 sama dengan 2,898 meter persegi. Selanjutnya kita mencari tahu yaitu perbedaan tekanan pada manometer. Kita tahu rumus manometer itu adalah P1 kurang P2 sama dengan Rho BH raksa. Raksanya kita singkat aja jadi F kurang Rho air GH. Ini raksa dan air, dan kita tahu kan hanya tingginya sama yaitu 0,91. Rho raksa kita tahu, bentar saya bernapas, 13.600 dikali 9,81 dikali 0,91 dikurang 1000 dikali 9,81 dikali dengan 0,91. Kita dapatkan hasilnya, bentar saya nyontek, 83,2 Pascal. Selanjutnya ini apa sih? Kita balik lagi ke rumus yang ini. P1 kurang P2 sudah kita ketahui, yaitu 11,83,2 sama dengan Rho-nya kita menggunakan Rho air yaitu 1000 per 2,9,81 dikali dengan, di sini tujuan kita mencari ini adalah kita ingin mencari dari kecepatan duanya. Jadi kita tidak ketahui P2 kuadrat kurang P1-nya ini 1, ini 2, yaitu 2,898. Kita ketahui P2 itu 15,03 meter kuadrat. Selanjutnya ialah kita mencari luas dari permukaan A2-nya saya ulangin, kita mencari dari hukum kontinuitas. Di sini hukum kontinuitas sangat berguna untuk mencari luas penampakan.
mm. Sekian dari saya Elna Talianti dengan NRP 2036241035. Sampai jumpa. Terima kasih.